Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak, jangan bunuh aku. Tuoba Jinge mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan menangis, kakek gendut, aku salah. Tolong jangan bunuh aku benar-benar tidak ingin mati. Lu Ren membungkuk, menjambak rambut Tuoba Jinge dengan tangan kirinya, dan meraung, kamu tidak ingin mati. Apakah 48 orang yang dibunuh olehmu, apakah mereka ingin mati? Lu Ren mengangkat pisau dapur dengan tangan kanannya dan memotong bahu kanan Tuoba Jinge, dan lengannya yang patah jatuh ke tanah. Ah, sakit. Tuoba Jinge menangis serak, kakek gendut, jangan bunuh aku. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Leluhurku adalah sekte abadi tingkat tinggi, kau membunuhku, leluhurku tidak akan membiarkanmu pergilah. Selama kamu tidak membunuhku, leluhurku akan berterima kasih, sungguh aku tidak berbohong padamu, leluhurku paling mencintaiku. Mendengar ini, Lu Ren memikirkan 48 orang yang telah meninggal secara tragis. Dia tertawa sedih, saudaraku, Lu Ren, aku minta maaf padamu, aku tidak bisa melindungimu. Aku akan membunuh si pembunuh dan membalaskan dendammu. Aku harap kamu bisa beristirahat dalam damai dengan roh surga. Melihat Lu Ren tidak mau melepaskan dirinya, Tuoba Jinge meraung sekarat, Det Fati, dan Tan Yun, dengar, bunuh aku, cepat atau lambat kamu akan mati. Leluhurku yang hebat akan membunuh kalian semua untuk pemakamanku. Pada saat ini, Tan Yun memandang Tuoba Jinge dan tiba-tiba berkata, siapa namamu, dan siapa nama leluhurmu? Tuoba Jinge sangat gembira, berpikir bahwa ancamannya berhasil, dia berkata dengan jelas, nama saya Tuoba Jinge, dan leluhur saya adalah Tuoba Wuliang. Tan Yun biarkan saya pergi, dan saya berjanji kepada leluhur saya untuk berterima kasih. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Tan Yunpi tersenyum dan berkata tanpa senyum, kamu tidak perlu bersumpah, aku yakin itu. Terima kasih, kakak Tan. Setelah Tuoba Jinge berkata, Lu Ren menatap Tan Yun dengan enggan, apakah kamu benar-benar tidak membunuhnya? Bunuh, tentu saja aku ingin membunuh. Tan Yun mengangkat bahu, aku hanya pengen tahu siapa nama leluhurnya. Menghadapi godaan itu, Tuoba Jinge langsung mengutuk, Tan Yun, kamu akan mati. Saya tidak tahu apakah saya akan mati, tetapi saya tahu, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Tan Yun mencibir, Tan Yun, aku. Begitu Tuoba Jinge baru saja membuka mulutnya, Lu Ren meraung, apa aku ini? Ledakan, Lu Ren menghancurkan mulut Tuoba Jinge dengan gagang pisau. Segera, pisau dapur dengan percikan darah memotong lehernya. Tan Yun menarik cincin semesta pada mayat tanpa kepala itu terbang menjauh ke tangan Tan Yun. Tan Yun melihat cincin Qian Kun yang indah dengan beberapa awan tertulis, dan berbisik, hehe, bahkan cincin Qian Kun adalah perangkat subdaulat tingkat rendah. Tan Yun mengendalikan indera spiritualnya ke dalam cincin semesta, dan menemukan bahwa ada juga tombak Fang Tian dengan atribut kematian dari Sub-Zun yang lebih rendah, dan pedang terbang dengan atribut kematian dari Sub-Zun, dan 100.000 batu roh terbaik. Tan Yun melambaikan tangannya, pedang terbang dari atribut kematian sub-tempat yang lebih rendah, dan dengan pedang terbang dari atribut kematian sub-tempat yang lebih rendah, mereka melayang dari tanah, masuk ke dalam cincin alam semestanya. Setelah itu, Tan Yun melepas cincin semesta dan mengganti cincin semesta Tuoba Jinge. Sebelum cincin Qian Kun Tan Yun hanyalah senjata spiritual tingkat rendah, ruang penyimpanannya hanya puluhan meter, sedangkan cincin Qian Kun perangkat sub penguasa tingkat rendah memiliki ruang penyimpanan ribuan meter. Ada semua jenis area penyimpanan di dalamnya. Bagi Tan Yun, keuntungan terbesar hari ini adalah cincin alam semesta Sub-Zun Qi tingkat rendah ini. Adapun dua pedang terbang sub penguasa tingkat rendah dengan atribut kematian,
karena itu adalah pedang terbang pria, tidak cocok untuk Mu Mengyi. Selain itu, Mu Mengyi tidak dapat mengerahkan kekuatan sejati setelah menggunakannya. Oleh karena itu, Tan Yun menyingkirkan pedang terbang itu terlebih dahulu dan memberikannya kemudian. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, tubuh tanpa kepala dan pemenggalan kepala Tuo Bajinge meledak, tanpa meninggalkan tulang. Tan Yun menepuk pundak Lu Ren, "Jangan sedih, jika kamu ingin balas dendam, maka mari bunuh musuh bersamaku." Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju jurang dewa. Tan Yun. Suara Lu Ren datang dari belakang. Tan Yun menoleh ke belakang dan melihat Lu Ren berlutut ke arahnya, "Terima kasih atas bantuanmu. Mulai sekarang, aku akan melewati api dan air bersamamu." Sosok Tan Yun berkedip, dan dia buru-buru mengangkat Lu Ren, "Tidak perlu sopan, tolong bangun." Tan Yun menyelamatkan orang karena dua alasan. Pertama, selama murid Huang Fu Shengzong yang tidak membencinya, dia akan menyelamatkannya. Tan Yun tidak akan mengabaikan jika dia mampu. Kedua, meskipun Tan Yun tidak ingin dibalas, jika dia bisa menyelamatkan orang, mengapa tidak melakukannya? Tan Yun tahu bahwa waktu untuk mengolah kekuatannya sendiri belum matang. Namun, sebelum kedewasaan, punya beberapa jenius dengan kualifikasi terbaik, orang-orang ini akan menjadi bantuan balas dendam. Lagi pula, saya akan menghadapi banyak hal di masa depan, tidak mungkin melakukannya sendiri. Ayo pergi, kami akan terus menyergap dan menyambut Anda untuk bergabung. Tan Yun tersenyum tulus. Oke, Lu Ren melambaikan pisau dapur dengan tangan kanannya, wajahnya garang seperti tukang daging. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam kabut gelap jurang dewa bersama-sama, bersembunyi diam-diam di selokan. Lu Ren tercengang saat melihat Sangguan Bingbing. Jelas, dia tidak menyangka Jun Buping dan Sangguan Bingbing di sini. Kemudian, Jun Buping dan Bingbing, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, serta prinsip tiga larangan menyelamatkan Tan Yun, dan memberitahu Lu Ren. Singa naga emas masih seukuran kucing, bersembunyi di selokan di belakang Tan Yun, dengan sepasang kepala kecil memandang ke dalam jurang yang gelap dan berkabut. Pada saat yang sama, di lembah yang tenang, Li Miaoxin memasuki gua dengan ekspresi serius, menatap Ruyan Chen, yang wajahnya tidak yakin, dan berkata, "Tuan muda, baru saja, token identitas Tuo Bajin Ge rusak." Wow, Ruyan Chen tiba-tiba berdiri, dengan keterkejutan di matanya, "Apa? Tuo Bajin Ge dia juga mati?" "Iya, Tuan muda." Li Miaoxin memikirkan kematian Tuo Bajinge, sedikit ngeri, seolah ada sepasang mata maut yang menatapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ruyan Chen mengerutkan kening, penuh keraguan, mungkinkah para murid Huang Fu Shengzong yang membunuh? Tapi seharusnya tidak. Para murid Huang Fu Shengzong tidak perlu khawatir kecuali Tan Yun. "Tuan muda, sebenarnya, Tuo Bajin Ge sudah tahu akan mati, tetapi saya mendengar bahwa leluhurnya yang agung masih ingin dia terlibat dalam kandidat penguasa." Li Miaoxin berkata. "Iya." Ruyan Chen mengangguk dan berkata, "Saya tidak khawatir tentang ini. Saya hanya merasa begitu banyak orang telah meninggal di sekte saya, yang agak aneh." "Miaoxin, berapa banyak orang yang masih hidup?" Li Miao menghela nafas dengan sungguh-sungguh, 2.000 orang di sekte kami yang berpartisipasi dalam persidangan sekarang telah meninggal 634, yang merupakan jumlah kematian tertinggi dalam hampir 10.000 tahun. "Yah, aku tahu." Ruyan Chen mengangkat tangannya dan meremas alisnya, dan bertanya, "Apakah Nang Mong Yukin sudah kembali?" "Aku baru saja bertanya, dia belum kembali." Li Miaoxin berkata dengan jujur, orang-orang di istana jiwa juga sangat cemas. Ruyan Chen kesal dan berkata, "Pelacur ini telah pergi selama 12 hari dan belum kembali. Ini benar-benar menjengkelkan." Matahari dan bulan bergantian, 3 hari kemudian, pagi hari. Sebuah perahu roh terbang turun di lembah,
dan Nangong Yukin melompat perahu roh itu dan berjalan menuju gua. Selama waktu ini, dia tetap diam di air terjun. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Pada saat ini, dia seperti angin musim semi, dan dia penuh semangat. Di wajah dingin dan cantik, dia tidak terlalu sedih lagi. Wanita suci, kamu kembali, kami khawatir setengah mati. Zhao Xiguang, Liu Danwen, Cao Xiong, dan Jiang Rou, yang sedang menunggu di luar istana gua Nangong Yukin, merasa lega. Nangong Yukin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, bukankah aku kembali dengan baik? Hari-hari ini, aku hanya keluar untuk mengambil napas, dan itu membuat kalian semua takut. Melihat Nangong Yukin, mereka berempat terkejut. Dalam ingatan mereka, ini adalah pertama kalinya Nangong Yukin tertawa selama bertahun-tahun. Mereka berempat memandang Nangong Yukin yang dalam suasana hati yang baik, dan menjadi ragu-ragu untuk berbicara. Mereka tidak ingin memberi tahu situasi saat ini dari para murid persidangan Istana Jiwa, yang menarik minat Nangong Yukin. Nangong Yukin melihat ekspresi mereka berempat, dan mengangkat alisnya, ada apa? Hormat ke orang suci, ada kabar buruk. Jiang Rou berbisik, berita apa? Nangong Yukin berkata, melangkah ke rumah gua selangkah demi selangkah. Setelah mereka berempat memasuki gua, mata Jiang Rumei penuh air mata, dan dia tersedak dan berkata, hormat ke wanita suci, dalam waktu setengah bulan setelah Anda pergi, saya menemukan bahwa tanda identitas murid Istana Jiwa telah retak 890. Apa yang kamu bicarakan? Begitu banyak orang mati. Senyum Nangong Yukin menghilang, dan niat membunuh yang tersembunyi tiba-tiba keluar dari matanya yang indah. Katakan, apa yang terjadi? Jiang Rou dengan jujur berkata, 423 orang bersama Yuan Silang, Jia Kuang, menyergap di pintu masuk jurang dewa 12 hari yang lalu, dan lebih dari 400 orang sekte abadi, semuanya dalam waktu singkat mati. Penyebab kematian tidak diketahui. Kemudian, 467 orang lagi meninggal. 12 hari yang lalu, Tuan Muda Ruyan datang mencarimu. Dia berkata bahwa setelah kamu kembali, dia akan kembali menemuimu. Mendengar itu, kemarahan Nangong Yukin meledak. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang akan mati setelah hanya 3 bulan persidangan. Baiklah, saya mengerti. Nangong Yukin menarik napas dalam-dalam, memandang Cao Xiong, dan memerintahkan, pergi beritahu Ruyan Chen dan biarkan dia menemuiku. Siap wanita suci. Cao Xiong membungkuk keluar dari gua dan kembali dengan Ruyan Chen dalam waktu singkat. Nona suci, saya belum melihat Anda selama setengah bulan. Tuan Muda sangat khawatir tentang keselamatan Anda. Sekarang melihat Anda kembali dengan selamat, Tuan Muda merasa lega. Ruyan Chen selalu terlihat sopan di depan Nangong Yukin. Tuan Muda Ruyan tidak usah khawatir. Nangong Yukin mengerutkan kening, mari kita bicara, orang-orang kita telah mati begitu banyak, apa saranmu? Ruyan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, 12 hari yang lalu, lebih dari 800 orang meninggal dalam satu hari. Menurut penilaian saya, seharusnya mereka diserang oleh monster kuat dalam proses menyergap murid-murid Huang Fu Shengzong. Mulai sekarang, kita dapat melihat bahwa persidangan jurang dewa penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Kemudian, saya memerintahkan Cui Fan untuk membawa orang ke jurang dewa, untuk menyelidiki penyebab kematian lebih dari 800 orang. Menurut perhitungan waktu, Cui Fan akan sampai besok. Kami mungkin akan menunggu dengan sabar, selama beberapa hari untuk tahu apa yang akan ditemukan Cui Fan, dan kemudian kami akan memikirkan langkah selanjutnya. Setelah mendengar ini, Nangong Yukin mencibir, rencana jangka panjang. Tuan Muda Ruyan, tempat ini hanya 150.000 mil jauhnya dari jurang dewa, kurang dari 1 hari perjalanan. Orang-orang kita sudah lama mati. Apakah Anda takut mati sampai seperti itu? Tidak ingin pergi dan lihat sendiri? Kata-kata Nangong Yukin penuh dengan penghinaan,
dan berbalik untuk berjalan di luar gua. Wanita suci, kamu tidak bisa pergi. Jiang Rou buru-buru berdiri di depan Nangong Yukin. Minggir, Nangong Yukin berkata tanpa ragu. Jiang Rou berlutut di tanah dalam ketakutan. Wanita suci, sebelum persidangan, penguasa istana telah menjelaskan bahwa Anda tidak diizinkan mempertaruhkan nyawa Anda. Minggir, suara Nangong Yukin menjadi sedikit dingin saat dia memikirkan rekannya yang sudah meninggal. Zhao Xiguang, Liu Danwen, dan Gao Xiong segera berlutut berdampingan dengan Jiang Rou. Wanita suci, kata pemilik istana, kamu akan menjadi pemimpin istana di masa depan. Tuan istana meminta Anda untuk berpartisipasi dalam persidangan ini, hanya untuk berurusan dengan murid-murid Huang Fu Shengzong, dan Anda tidak diizinkan memasuki jurang dewa untuk menjelajahi harta karun. Iya, wanita suci, jurang dewa sangat berbahaya. Kamu tidak bisa pergi, kecuali kamu membunuh kami terlebih dahulu. Jika tidak, selama kami masih bernafas, kami tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Gadis suci, kamu dapat mendengarkan saran Tuan Muda Ruyan, kamu menunggu dengan sabar selama beberapa hari, menunggu kabar dari murid Sekte Abadi. Mendengar ini, Nangong Yukin menutup matanya. Seperti yang dikatakan Jiang Rou, Nangong Yukingui adalah wanita suci, dan cepat atau lambat dia akan naik menjadi kepala istana. Bahkan jika ada artefak di dewa terkubur, tidak akan membiarkan Nangong Yukin mengambil risiko. Pada siang hari berikutnya, Huang Fu Tingfeng yang terluka dan mengendarai perahu roh yang membawa murid-murid jiwa suci dan rune, dan menukik turun dari langit biru menuju jurang dewa yang terkubur. Di lautan awan 30 mil jauhnya di belakangnya, Chu Yifan dengan senyum ganas di wajahnya, mengendarai perahu roh, membawa lebih dari 400 murid Sekte Abadi, mengikutinya. Keributan dan sumpah serapah yang tak tertahankan. Semut Hang Fu Shengzong, kamu tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke jurang dewa, kami akan mengejarnya sampai akhir. Pada saat itu, tanpa tangan kami, kamu akan dimusnahkan oleh kekuatan penghancur di jurang. 3 sekte kuno, selama puluhan ribu tahun, tidak pernah ada murid yang telah menembus jutaan mil ke dalam jurang dewa yang terkubur. Hahaha, dengan kecepatan perahu rohmu, kamu bisa hidup hingga 2 atau 3 hari. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng cuek, dan melaju menuju jurang dewa yang terkubur dengan wajah yakin. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya, "Saudara Huang Fu, saya Tan Yun, sekarang Anda, pancing mereka ke bawah, dan kemudian kita bunuh mereka semua bersama-sama tanpa meninggalkan sisa." Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.